Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Selanjutnya di video ini, dimana masih berkaitan dengan video sebelumnya tentang bab pertama, ya, yakni mengenal atau bab pertama seputar isim, yakni isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, isim sahih. Sekarang, ya, di video yang sebelumnya kita telah bahas tentang teorinya. Sekarang kita masuk praktek di dalam ayat, ya. Dimana di atas ini kita berikan judul mengenal isim maksur, mangkus, mamdud, dan sahih dalam Al-Quran, ya. Dan di depan ini, di video ini kita akan contohkan dalam beberapa surah dalam Al-Quran dan beberapa potongan-potongan ayat seputar, ya, atau mencari isim maksur, ya, mangkus, mamdud, dan isim sahih. Dan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, yang bagi para pecinta bahasa Arab. Baik, di hadapan kita, ya, di pertama di sini kita akan masuk dalam surah Ali Imran ayat 73. Kalian bisa membukanya. Dan di sini cenderung kepada praktek dalam atau mengenal isi maksur, mangkus, mamdud, dan sahih dalam Al-Qur'an prakteknya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal huda hudallah. Perhatikan, katakanlah sesungguhnya petunjuk itu, ya, adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan cari yang pertama kali, ya, karena ini adalah pembahasan mengenal isim, ya. Jangan lupa ciri-ciri isim, ya. Jangan lupa ciri-ciri isim. Di antaranya dimasukin alif lam, ada alif lam di awal katanya. Kemudian yang kedua ada tanwinnya, ya, dan ketiga diawali salah satu huruf jar, yang keempat ada huruf nidahnya. Baik. Perhatikan di sini, ya. Kul inna, kita tidak mengenal isim lagi, ya, akan tidak membahas mana isim fi'il dan huruf, kita langsung masuk ke isimnya saja. Nah, pertama kata al-huda. Nah, di sini al-huda ada alif lam dan menunjukkan dia adalah isim, ya. Menunjukkan adalah isim. Kemudian cari lagi isim yang lainnya nih. Lafaz Allah juga adalah isim dan huda ini juga adalah isim, ya, karena dia bersandar kepada isim ma'rifah yang lainnya. Nah, sekarang kita melihat dari ciri-cirinya. Apakah ada isim maksur, mangkus, mamdud, dan isim sahih. Kembali, ya, isim maksur itu ciri khasnya adalah, ya, ciri khasnya isim maksur itu diakhiri oleh alif, ya, kemudian sebelumnya fathah. Kemudian kalau isim mangkus diakhiri oleh ya yang sukun, ya, kemudian sebelumnya kasro. Ini isim mangkusnya, ini isim mangkus, maksurnya ini isim mangkus. Kalau isim mamdud diakhiri oleh hamzah dan sebelumnya alif. Nah, kalau isim sahih, ya, adapun isim sahih, ya, ketiga tanda ini kalau isim sahih tidak ada di akhir kata atau isim tersebut, tidak ada ketiga-tiganya, tidak ada alif, ya, dan hamzah. Sekarang kita masuk contoh. Perhatikan kata al-huda. Al-huda diakhiri alif. Nih. Alif bengkok atau alif maksuroh namanya. Dan inilah yang dimaksud. Dan sebelumnya alif dan sebelumnya fathah, harokatnya fathah, menunjukkan dia adalah isim maksur. Nah, ini isim maksur. Ya. Kemudian seperti halnya dengan kata huda juga. Kata huda di sini ada isim juga, huda, diakhiri oleh alif dan sebelumnya fathah, sama. Ya, kalau ini ada alif lamnya, ini tidak ada. Ini juga isim maksur. Nah, lafaz Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, langsung lihat huruf terakhirnya. Karena ini adalah isim, ada ha di akhirnya. Nah, di sini bukan alif, bukan ya, dan bukan hamzah, menunjukkan adalah isim sahih. Ya. Semoga dipahami. Ini pertama, ya, ini surah Al Imran ayat 73 ayat yang pertama. Kemudian kita masuk ke surah yang selanjutnya. Surah Shad ayat 26. Ya, perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Ya, di sini ada kurang, ya, ayatnya. Maka, ya, putuskanlah, berilah hukum kepada manusia dengan seadil-adilnya, dengan benar, seadil-adilnya, wala tattabi'il hawa, dan janganlah ikuti hawa nafsu atau keinginan dirimu. Ya, perhatikan, kita cari isim. Fahkum tidak mungkin, ya, karena dia fi'il ada sukun.
Kemudian an-nas, perhatikan kita cek ada an-nas. Kemudian bil haqqi ada kata al-haq di sini. Kata ada al-haq. Kemudian wala tattabi'il hawa, ada hamzah juga, ada alif lam juga. Ya, jadi ada 3 isim yang kita akan cek ya, apakah ada isim mangkus, maksur atau isim mamdud atau isim sahih. Yang pertama an-nas. Langsung lihat huruf terakhirnya. Huruf sin, bukan alif. Ya, bukan alif, bukan ya, bukan hamzah, menunjukkan isim sahih. Ya, dia adalah isim sahih. Kemudian al-haq bil haqqi, karena ada huruf jar di depannya, makanya asal katanya itu adalah tulisannya begini. Al-haq. Ini ada katanya al-haq. Ya, karena bersama dengan bi makanya langsung bersambung bil haqqi. Ya, perhatikan huruf terakhirnya adalah qaf, menunjukkan dia tidak diakhiri alif, ya, dan hamzah, dia adalah isim sahih. Kemudian ada lagi al-hawa, hawa nafsu, keinginan, kecondongan jiwa ya, hawa nafsu, jiwa ini. Kemudian al-hawa diakhiri oleh alif, perhatikan, dan sebelumnya fathah, menunjukkan dia adalah isim maksur. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya surah Al-A'raf ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Musa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya su'banun mubin. Maka ketika itu Musa melemparkan tongkatnya, dan seketika itu juga tongkat tersebut ya berubah menjadi ular yang nyata. Ya. Fa'alqa ya ini adalah fiil. Karena ada ini huruf mudhari'nya a, nun, ya atau ta. Ya, kalian bisa merujuk kembali ya di video-video sebelumnya tentang ciri-ciri fiilnya. Kemudian aso, di sini ada kata isim aso. Ya. Aso ini juga dhamir aso. Kemudian faida subbanun. Nah, ini isim mubinun karena ada tanwinnya. Karena ada tanwinnya aninunnya maka dia dimasukkan isim. Ya, sekarang ada 3 isim di hadapan kita. Nah, sekarang perhatikan kata aso diakhiri oleh alif ya. Dan sebelumnya fathah, diakhiri oleh alif dan sebelumnya fathah, menunjukkan dia isim maksur ya. Kemudian subbanun dia adalah isim karena ada tanwin, ada an in un di akhir katanya. Maka dia termasuk isim sahih. Kenapa? Ya karena diakhiri nun, tidak diakhiri alif ya atau hamzah. Seperti dengan mubin juga sama isim sahih. Baik, insyaallah kita akan lanjut ke ayat selanjutnya. Nah, di ayat selanjutnya masih pembahasan mengenal isim maksur, isim mangkus, isim mamdud dan isim sahih. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad badatil baghdha'u min afwahihim ya. Sungguh telah nampak kebencian, kemarahan ya, marah ya. Atau kebencian dari mulut-mulut mereka ya. Ini orang-orang kafir ya. Baik. Kemudian perhatikan kata qad, ini adalah huruf badat, ini adalah fiil karena ini ciri-ciri fiilnya ya, ciri-ciri fiil ada kata qad, pasti setelahnya adalah fiil. Kemudian kita cari isim. Isim nih ada alif lam, ini isim yang pertama. Kemudian afwahihim juga isim. Kenapa disebut isim afwahihim? Karena ada huruf jar, min. Ya, jadi ada 2 isim. Sekarang lihat al-baghdha. Langsung lihat huruf terakhirnya. Ya, al-baghdha ya, di sini diakhiri oleh hamzah. Nah, jadi langsung masuk ke definisinya. Isimnya diakhiri hamzah, dia isim mamdud. Ya, langsung dijawab isim mamdud dan sebelumnya alif yang menunjukkan adalah isim mamdud. Kemudian afwahihim ya karena ini adalah dhamir hum ya, afwahihim yakni mulut-mulut ya, mulut-mulut mereka. Ini adalah isim sahih ya karena diakhiri oleh ha, tidak diakhiri alif ya maupun hamzah. Kemudian kita lanjut ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a." Yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan ya. Ini firas, ini kasur ya.
terhampar hamparan, wassama abina, dan langit itu adalah bangunannya. Tapi perhatikan kita cara isim ya. Pertama ada alif lam nih. Harus mengenal isim dulu. Maka orang yang mengikuti video ini tidak mengenal ciri-ciri isim maka akan bingung keder dia. Makanya ikutin video karena anak akan upload dan berusaha setiap bab itu anak akan buatkan videonya dan anak upload ke YouTube insyaallah taala. Alladhi, kemudian al-ardo, isim. Cek semua. Firoshan. Firoshan isim, ada tanwinnya nih. Firoshan. Kemudian wassama, ada alif lamnya, tuh ada alif lam. Kemudian binaan, ada tanwinnya. Ini semua isim. Jadi ada 4 isim. Sekarang kita akan kenal mana isim isim maksur, ya, isim mangkus, isim mandud, isim sahih. Alladhi, ya. Alladhi apakah ada isim? Saat ini kan ada ya-nya, ya. Ya. Kemudian sebelumnya kasroh. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya ya secara sekilas dia adalah isim mankus, ya, bukan isim maksur, ya. Kemudian al-ardo adalah isim sahih yang artinya bumi, ya, karena diakhiri oleh dot, huruf dot, al-ardo, ya, dia tidak dari alif, ya, dan hamzah, maka ada isim sahih. Firoshan juga sama, firoshan ada diakhiri oleh sya, ya, ini adalah isim sahih. Kemudian kata selanjutnya as-sama diakhiri oleh hamzah, ya, diakhiri oleh hamzah dan sebelumnya alif, dan ini adalah isim mamdud, ya, isim mamdud. Seperti dengan kata binaan juga, binaan diakhiri oleh hamzah dan sebelumnya alif, dan ini adalah isim mamdud, ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, ya. Langsung cari isimnya. Nah, ada lagi ya, ini juga sebenarnya isim kamasali, masal, karena ada huruf jar di depannya, ini huruf K, huruf jar K, seperti, ya. Kemudian seperti dengan illa, doa, nidaan, karena ada tanwinnya nih, ada tanwinnya an, inunnya, ya, nidaan, ya. Ini isim yang ada di atas ada 4. Kamasali, ya, masal diakhiri oleh lam, ya, tidak alif, bukan ya, dan bukan hamzah, pasti ini adalah isim sahih. Alladhi juga tadi, ya, zahirnya dia serupa dengan isim mangkus. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian doaan, ya, doa, ya, sepertinya dengan doa diakhiri oleh hamzah, ya, diakhiri oleh hamzah, sebelumnya alif, dan isim mamdud. Kemudian nidaan, seperti dengan kata nida adalah isim mamdud. Baik, kita akan lanjut ke surah selanjutnya. Baik, di surah selanjutnya dalam surah Toha ayat 72. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqdi ma anta qad. Ya, putuskanlah, ya, perkara tersebut. Putuskanlah, maka sesungguhnya engkau adalah hakim, yakni yang memutuskan perkaranya. Perhatikan kata yang isim-isimnya langsung qadin, yang ada tanwinnya. Yang kita mencari isim yang betul-betul yang nampak sekali adalah ciri-ciri isimnya, ya. Ini adalah isimnya qadin karena ada tanwinnya. Lihat, ada tanwinnya in, an, in, un, menunjukkan dia isim. Ini juga isim dhamir, ya, ini juga isim dan lain. Maka kita lebih cenderung yang dhamir saja yang betul-betul nampak. Kita mendefinisikan mana isim mangkus, maksur, dan isim mamdud dan isim sahihnya. Ya, qadin. Perhatikan kata qadin. Ya, yang kemarin di video sebelumnya ada kata da'in yang Anda jelaskan. Ya, kata da'in diambil dari kata ad-da'i, ya. Yang dimana kaidahnya kata ad-da'i atau al-qadi, ya. Ini kaidahnya jika alif lamnya dibuang, ya. Jika alif lam dibuang, maka ya-nya juga harus dibuang. Ya, itu kita sebutkan kemarin kaidahnya, ya. Maka dia akan berubah jadi gini, da'i, ya. Karena alif lam sudah dibuang, alif lam dibuang dan ya sudah dibuang juga, maka dia berubahnya da'i. Dan kaidahnya jika alif lam dibuang, ya dibuang, maka ini juga harus dihadirkan kasrotain, ya. Jadi kata qadin ini sama dengan da'in.
Kalau kita tarik ya, tarik dia begini. Jadi asal muasal katanya adalah al-qadi ya. Karena sesuai dengan kaidah pada ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala nih tidak mencantumkan alif lam dan ya-nya. Dibuang, makanya berubah jadi qadi seperti kaidah yang kita sampaikan. Catatan khusus buat isim mangkus saja. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, jadi ini terjawab, ini adalah isim mankus ya. Karena dengan kaidah yang tadi. Catatan khusus di video yang sebelumnya tentang teori isim maksur, mangkus dan lain-lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya surat Taubah ayat 109. Ala syafa jurufin hari. Nah, hari isim, ini pasti isim, ini pasti isim, ini pasti isim ya. Baik, perhatikan 3 isim di sini. Kita akan mengenali mana isim mangkus, maksur dan lainnya. Syafa, wah, sekilas dia adalah isim mamdud, namun sayang tidak ada hamzanya. Jadi dia masuk ke isim sahih. Atau laisa isim sahih namun isim apa? Ya, syafa, lihat kata syafa diakhiri oleh alif ya, dan sebelumnya fathah. Isim maksur ya, isim maksur. Kemudian jurofin diakhiri oleh fa. Ya adalah isim sahih ya, karena tidak ada alif ya dan hamzah. Kemudian harin, nah, perhatikan kata harin ini. Sama halnya bentuknya dengan qadin harin ya. Kalau kita tarik pembahasannya. Pembahasannya juga sama kayak semisal dengan ini. Dan tadi kita hapus ya. Sama kita tarik kayak qadin. Jadi kita tambahkan alif lam ya, tambahkan alif lam dan ditambah juga ya di akhirnya supaya ketahuan kalau dia adalah isim mangkus ya. Maka kita tambahkan al-hari menunjukkan dari isim ini diakhiri oleh ya dan sebelumnya kasroh. Jadi isim mangkus ya. Kemudian dalam surah Al-Imran juga, dan ini ayat terakhir sekaligus penutup, dan ini adalah praktek dalam mengenal di dalam Al-Quran isim-isim mangkus, mamdud, isim sahih dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat ya. Ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala firman ya, ayat 193 surah Al-Imran ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, sesungguhnya kami ya mendengar seruan orang yang menyuruh kepada keimanan, yang mengajak kepada perkara kebaikan, keimanan. Inna sami'na munadiyan. Nah, kita garis. Nah, Bu, ada tanwinnya. Yunadi lil iman. Nah, ini ada huruf jar li. Pasti ini isim juga. Al iman adalah isim. Ada 2 isim di hadapan kita. Ya, meskipun yang lain ada sebenarnya isim, namun yang dohirnya saja. Perhatikan munadian. Munadian diakhiri oleh ya. Nah, ini catatan khusus nih. Ada ya dan sebelumnya kasroh. Dan ini adalah isim mangkus. Ya, isim mangkus. Nah, kemudian kenapa kok alifnya berdiri? Dia bukan ya begini nih. Kenapa bukan ya yang kayak pelana kuda atau soang kayak bebek itu? Kenapa? Nih, alasannya karena posisi hurufnya itu di fathatain. Fathatain sebuah faedah, kalau fathatain begini pasti ya kaidahnya itu kalau fathatain pasti di depannya itu harus dipasang alif. Ya makanya dari ya ini asalnya ada ya sukun begitu, munadi sebenarnya munadi. Ya. Kemudian ditambahkan fathatain itu jadinya begini, ditambahkan alif, jadi ya-nya itu berdiri gini ditambah fathatain jadi munadian. Ya, munadian. Nah, kemudian ada yang mirip dengan isim maksur nih. Ini bisa jadi orang jawabnya ini isim maksur. Rupanya tidak. Mungkin dia lupa ciri-ciri fiil ya. Nah, karena dohirnya dia diakhiri ya. Coba lihat, diakhiri ya. Sebelumnya kasroh nih. Wah, ini mah isim mangkus nih. Nah, rupanya tidak. Nah, dan hakikatnya adalah fiil. Lihat nih, ada ya di awal huruf ya. Salah satu huruf mudhara'a diakhiri alif, nun, ya atau ta. Ya, ini menunjukkan dia adalah isim atau fiil mudhari ya, karena ada salah satu huruf mudhara'a, hamzah, nun, ya atau ta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ya beberapa ayat ini ya kita bisa mengenal ya, praktek langsung dalam Al-Qur'an
tentang isim sahih. Kalian bisa praktekkan membuka Al-Quran dan mencari isim yang pertama kali. Jangan lupakan ciri-ciri isimnya yang kita sebutkan dalam video itu ada 4 ya. Kemudian semoga bermanfaat, kalian praktekkan karena Al-Quran itu adalah di hati dan bisa dibaca dan bisa kita lihat sehari-harinya ya. Semoga bermanfaat. Kebenaran datangnya Allah dan Rasulnya, kesalahan datangnya dari pribadi Anda sendiri dan dari syaitan ya. Mohon masukan jika ada kesalahan dalam pembahasannya ya, mau diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.